Sejarah proses perumusan dasar negara Indonesia. Pernahkah kalian melihat lambang ini? Lambang apakah ini? Ya, lambang burung Garuda Pancasila. Arti Pancasila? Apakah kalian tahu arti dari Pancasila? Pancasila terdiri dari panca dan sila. Panca yang berarti 5, sila berarti dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Bunyi sila dalam Pancasila dan simbolnya. Kalian tentu hafal dong bunyi sila Pancasila dan simbolnya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Nah, pembentukan BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk BPUPKI. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosokai. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Adapun wakil ketuanya adalah Icha Bangase yang berkebangsaan Jepang dan R.P. Suroso sebagai sekretaris. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang. Sidang BPUPKI pertama berlangsung tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang rumusan dasar negara. Pada persidangan dikemukakan pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya tentang 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri kerakyatan, 4. Pri ketuhanan, 5. Kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Mr. Supomo menyampaikan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kemudian dibentuklah panitia 9. Dalam sidang BPUPKI pertama, rumusan dasar negara belum disepakati. Ketua BPUPKI menunjuk 8 orang sebagai anggota panitia kecil yang disebut dengan panitia 8. Pada 22 Juni 1945, panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI lainnya dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan untuk membentuk panitia kecil yang berbeda lagi. Panitia kecil bentukan terbaru disebut Panitia 9. Anggota Panitia 9: 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Kiai Haji Wahid Hasyim, 4. Kahar Muzakir, 5. Mr. A. Maramis, 6. Abi Kusno Cokro Suyoso, 7. Haji Agus Salim, 8. Mr. Ahmad Subarjo, 9. Muhammad Yamin. Nah, selanjutnya menghasilkan Piagam Jakarta.
Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia menetapkan hasil sidang yang disebut dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta termuat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI telah menjalankan tugasnya. Setelah itu, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam istilah Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Dr. Andes Muhammad Hatta. 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama negara Indonesia. Dalam sidang ini terjadi perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.